Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah berkemenangan pada akhirnya. Kita akan membuka Alkitab kita dari Zakaria 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Saudara terkasih, bangsa-bangsa akan melawan Yerusalem. Mereka akan memusuhi Yerusalem. Mereka akan bersama-sama bersepakat untuk menyerang dan menghancurkan Yerusalem. Tetapi Zakaria dengan tegas mengatakan, Yerusalem akan dibuat oleh Tuhan menjadi batu. Artinya apa? Yerusalem akan sangat kuat untuk dapat dihancurkan. Mereka yang akan melawan Yerusalem akan berhadapan dengan Allah Sang Pencipta alam semesta. Dan sangat mudah bagi Yerusalem untuk menghancurkan serta memporak-porandakan lawan mereka. Bangsa-bangsa akan terluka parah karena banyak bangsa tidak tahu bagaimana cara mengalahkan Yerusalem. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengalahkan umat pilihan Allah ini. Caranya adalah dengan menjauhkan umat Allah dari Allah mereka. Kalau mereka jauh dari Allah mereka, maka Yerusalem akan sangat mudah dikalahkan. Yerusalem akan sangat mudah dihancurkan. Karena Allahnya umat Allah, umat Yerusalem jauh dari mereka. Saudara terkasih, demikian halnya dengan kita anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Allah. Cara mengalahkan anak-anak Tuhan supaya mereka kalah dalam kehidupan ini adalah menjauhkan kita dari Allah kita. Maka kita bukan hidup berkemenangan, justru kita akan menghadapi situasi yang terus kalah dalam hidup ini. Allah lah yang membela anak-anaknya. Allah lah yang membela anggota keluarganya. Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa Kristus datang kepada milik kepunyaannya. Saudara bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 11a. Atau Matius 10 ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Ini tidak dimaksudkan bahwa keturunan Israel secara fisik, tetapi Israel secara rohani. Karena di bagian kitab yang lain dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Allah sangat membela milik kepunyaannya. Kita ini miliknya. Itu sebabnya Tuhan sangat membela saudara dan saya. Ia mau kita hidup baik-baik, walaupun bukan tanpa problema dan pergumulan hidup. Kita tidak bebas. Maksudnya kita tidak lepas dari persoalan. Kita tidak lepas dari kesalahan. Tetapi Allah yang ada di dekat kita, Ia yang membenarkan kita, Ia yang membela kita, sehingga anak-anaknya hidup dalam kemenangan pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini.